Pantaskah Bapak yang adalah seorang presiden berkomentar soal debat capres kemarin? Apakah Bapak sudah memikirkan itu secara matang? Bahwa komentar Bapak pada akhirnya akan menimbulkan pergesekan, menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat antara kubu yang satu dengan kubu yang lain. Karena rakyat Indonesia sudah tahu Bapak saat ini berada di kubu 02. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air, para penonton kanal YouTubeku yang sangat saya hormati dan sangat saya cintai. Salam jumpa dan selamat bertemu kembali bersama saya Sainai, tentunya di channel YouTube Orang Timur TV. Saudara, dalam cuplikan video saya kali ini, saya ingin membahas terkait dengan komentar dari Bapak Presiden Joko Widodo menyangkut debat capres ketiga kemarin. Apa kira-kira keseruan yang bisa kita rakyat Indonesia ketahui bersama? Mari kita simak bersama-sama komentar dari Bapak Presiden Joko Widodo ini. Ya, yang pertama memang saya melihat substansi dari visinya malah tidak kelihatan. Yang kelihatan justru saling menyerang, yang sebetulnya nggak apa-apa, asal kebijakan, asal policy, asal visi yang diserang, nggak apa-apa. Tapi kalau sudah menyerang personal, pribadi yang tidak ada hubungan dengan konteks debat tadi malam, mengenai hubungan internasional, mengenai geopolitik, mengenai pertahanan, dan lain-lainnya, saya kira kurang memberikan pendidikan, kurang mengedukasi masyarakat yang menonton. Saya kira akan banyak yang kecewa, sehingga debatnya memang perlu diformat lebih baik lagi, ada rambu-rambu sehingga hidup. Saling menyerang nggak apa-apa, tapi kebijakan, policy, visinya yang diserang, bukan untuk saling menjatuhkan. Terus terang, saya agak sedikit kaget ketika seorang Presiden Joko Widodo ikut berkomentar soal debat. Namun, di sisi lain saya menilai bahwa komentar yang dilontarkan oleh Bapak Presiden Joko Widodo ini tampaknya beliau memang benar-benar lupa diri. Lupa bahwa dulu seorang Presiden Joko Widodo saat debat Capres tahun 2019 silam juga pernah menyerang Bapak Prabowo Subianto dengan cara-cara yang demikian. Sekali lagi, saya secara pribadi menilai bahwa saya tidak setuju dengan komentar yang dilontarkan oleh Bapak Presiden Joko Widodo ini. Dari tanggapan Bapak Presiden Joko Widodo ini, saya menilai ada unsur pembelaan di dalamnya kepada kubu Prabowo dan Gibran. Jika seorang Presiden Joko Widodo mau netral, kenapa ketika ada pelanggaran di Mahkamah Konstitusi oleh anaknya Gibran Rakabuming Raka, beliau tidak pernah berkomentar? Kenapa seorang Presiden Joko Widodo tidak ikut memberikan buah pikiran terkait polemik di Mahkamah Konstitusi itu? Padahal ada pelanggaran etika berat di sana. Halo Bapak Jokowi, rakyat Indonesia ini sudah cerdas, Pak. Rakyat sudah tahu kemana arah pembicaraan Bapak. Bapak itu adalah seorang kepala negara. Bapak yang mengatakan bahwa harus netral, netral dan netral. Kalau Bapak mau netral, Gibran Rakabuming Raka yang adalah putra mahkota Bapak, semestinya Bapak juga harus buka suara. Karena ada pelanggaran etik berat di sana. Salahkah seorang Anies Rashid Baswedan bertanya soal HGU, soal tanah, soal alutsista dan lain sebagainya? Salahkah seorang Ganjar Pranowo bertanya soal data-data di Menhan?
Dan untuk lebih jelasnya, saya ingin mengingatkan kembali kepada rakyat Indonesia tentang rekam jejak digital saat debat Capres tahun 2019 silam, di mana seorang Presiden Joko Widodo ini menyerang kepada Bapak Prabowo Subianto agar kita rakyat Indonesia jangan mau dikibulin dan jangan mau dibodohi dengan pernyataan-pernyataan seperti ini. Mari kita saksikan bersama-sama. Kami tidak punya potongan diktator atau otoriter. Kami tidak punya rekam jejak melanggar HAM. Kami tidak punya rekam jejak melakukan kekerasan. Akan memprioritaskan pemberdayaan perempuan. Tapi saya melihat dalam struktur pengurusan partai yang Bapak pimpin, jabatan-jabatan strategis seperti Ketua Umum, Ketua Dewan Pembina, Ketua Dewan Penasehat, Ketua Dewan Pakar, Ketua Harian, Wakil Ketua Harian, Sekjen, Bendahara, semuanya laki-laki. Bagaimana Bapak menjawab inkonsistensi ini? Jangan kita ini sering gerusa-gerusu, menyampaikan sesuatu, misalnya jurukamnya Pak Prabowo, misalnya ini, katanya dianiaya, mukanya babak belur, kemudian konferensi pers bersama-sama, akhirnya apa yang terjadi? Ternyata operasi plastik. Kalau ada, loh, ini negara hukum, kalau ada bukti, silakan lewat mekanisme hukum, laporkan dengan bukti-bukti yang ada, gampang sekali kok. Gampang sekali. Negara hukum ini. Kenapa harus menuduh-nuduh seperti itu? Waktunya habis, Pak Jokowi. Kita tahu korupsi adalah kejahatan yang luar biasa. Bahkan Pak Prabowo pernah mengatakan bahwa korupsi di Indonesia sudah stadium 4. Meskipun ini saya nggak setuju. Saya nggak setuju. Tapi menurut ICW, partai yang Bapak pimpin termasuk yang paling banyak mencalonkan mantan koruptor atau mantan napi korupsi. Yang saya tahu, caleg itu yang tanda tangan ada ketua umumnya, berarti Pak Prabowo yang tanda tangan. Bagaimana Bapak menjelaskan mengenai ini? Waktunya masih ada, akan dimanfaatkan? Paslon 1, waktunya masih ada, akan dimanfaatkan? Cukup. Saya tahu Pak Prabowo memiliki lahan yang sangat luas di Kalimantan Timur. Mohon maaf. Sebesar 220.000 hektar. Juga di Aceh Tengah 120.000 hektar. Maaf. Saya hanya ingin menyampaikan bahwa pembagian seperti ini tidak dilakukan masa pemerintahan saya. Apa bedanya komentar yang dilakukan oleh Bapak Presiden Joko Widodo ini dengan Bapak Anies Rashid Baswedan? Apakah ini namanya debat yang mendidik, yang mengedukasi rakyat Indonesia? Terang-terangan seorang Presiden Joko Widodo menyerang Bapak Prabowo Subianto kala itu. Lalu ketika sekarang Bapak Presiden Joko Widodo ikut berkomentar soal debat Capres ketiga kemarin, rasanya lucu, Pak. Masyarakat Indonesia tertawa. Tertawa karena ketika Bapak berbicara soal netralitas, tetapi implementasinya tidak ada. Kalau Bapak mau netral, komentar dong soal Gibran Rakabuming Raka yang maju sebagai cawapres dengan melanggar peraturan di Mahkamah Konstitusi sehingga ada pemecatan terhadap Ketua Mahkamah Konstitusi. Bapak semestinya ikut komentar juga jika Bapak benar-benar mau menunjukkan netralitasnya Bapak. Bagi saya secara pribadi yang adalah rakyat jelata, ketika mendengar komentar Bapak ini saya merasa lucu, Pak. Tertawa sendiri. Bapak berbicara soal netralitas, tapi implementasinya tidak ada.
Dan komentar Bapak ini secara terang-terangan, Bapak sedang membela Bapak Prabowo Subianto. Rakyat Indonesia tahu, Anies Rashid Baswedan dan Ganjar Pranowo kemarin, mereka menyerang habis-habisan Bapak Prabowo Subianto. Mari Pak, kita ciptakan budaya pemilu ini yang aman dan damai. Tidak usah saling menghasut. Tidak usah saling memprovokasi. Sekali lagi saya tegaskan bahwa rakyat lebih cerdas. Rakyat sudah pada pintar. Tidak bisa dikibulin atau dibodohin dengan statement-statement seperti ini. Lalu kira-kira terkait dengan tanggapan Bapak, terkait dengan komentar Bapak ini, apa kira-kira respon dari seorang Anies Rashid Baswedan, Bapak Ganjar Pranowo, bahkan seorang Profesor Dr. Mahfud MD, yang dalam cuplikan video saya kali ini mereka juga ikut bersuara? Apakah mereka akan sependapat dengan apa yang Bapak sampaikan itu? Ataukah mereka malah membantah? Mereka malah menilai bahwa ini adalah sesuatu yang tidak benar? Mari, saya mengajak pemirsa sekalian kita mendengarkan bersama-sama tanggapan dari Bapak Anies Rashid Baswedan dan juga Bapak Ganjar Pranowo. Dan dalam video yang terakhir sebentar ada juga tanggapan dari Bapak Profesor Dr. Mahfud MD. Mari kita simak bersama-sama. Saya agak terkejut kok Pak Presiden ikut komentar soal debat ya. Jadi saya rasanya nggak mau komentar terlalu banyak dah. Biar publik aja nanti yang menilai. Ada juga komentar dari Pak Presiden soal alutsista. Ada beberapa hal yang bisa dibuka, tapi juga ada beberapa hal yang tidak bisa dibuka. Kalau kata bahasa Pak Presiden itu nggak bisa dibuka kayak tolak lontong, saya enak kayak gitu. Pak Anies Ya tinggal dijelaskan saja. Jelaskan apa yang bisa dibuka, jelaskan apa yang tidak bisa dibuka. Sederhana. Ini bisa dibuka, itu nggak bisa dibuka, gitu. Simple. Termasuk saya kan bicara soal perumahan untuk rakyat, untuk TNI. Rasanya itu sih bisa dibuka. Dan ketika bicara pembelian alutsista bekas, bahkan pembahasannya pun membicarakan tentang harga yang kemahalan. Dan ada catatan dari Kementerian Keuangan. Kan tidak dibicarakan tentang spesifikasi alatnya. Misalnya mau beli miras, kan nggak dibicarakan tentang isinya mirasnya itu apa. Kemudian di dalam miras itu ada komponen-komponen apa. Nah itu rahasia, nggak apa-apa. Tapi satuan mirasnya kan kita boleh tahu dong. Dan saya rasa di situ kan diumumkan juga. Harus bisa menjawab dan jangan berlindung di dalam kerahasiaan ketika tidak bisa menjelaskan. Mas Ganjar, kemarin Pak Jokowi mengatakan bahwa data yang Bapak minta itu tidak bisa dijajakan sebagai tolak lontong, Pak. Tanggapan seperti apa? Pak Jokowi berkomentar itu. Data yang apa? Data yang diminta, data pertahanan itu tidak bisa dijajakan di. Oh tidak, saya tidak memberikan data. Makanya kemarin yang saya sampaikan itu data luar negeri terkait dengan indeks. Beberapa indeks militer kita, ya, indeks pertahanan, terus kemudian global peace dan sebagainya. Itu data umum, bukan data dari dalam negeri. Kalau yang data dari dalam negeri yang saya tanyakan kepada Pak Prabowo cuma satu aja, MIF aja, minimum essential force aja. Hanya berapa persen, bener nggak segini? Hanya itu aja. Kok ini larinya pada kemana-mana ya? Enggak, saya nggak bongkar-bongkar. Bahkan sekarang saya ikuti di media, wah ini rahasia. Saya waktu mencari data itu, saya tidak menemukan di Kemenhan. Tidak menemukan. Justru kita bertanya-tanya, apakah karena ini tidak ada buku putih pertahanan, sehingga kita blank tidak bisa membaca, ataukah kemudian sengaja tidak ditampilkan, justru kemarin itu kita ingin membuka. Nah kalau ada yang mengatakan ini tidak mengedukasi, saya heran. Justru kami edukasi, kita tidak punya buku putih pertahanan loh. Dan ini seluruh dunia pakai. Maka kita roadmap-nya menjadi tidak jelas, maka berubah-ubah. Maka yang saya sampaikan kemarin, perencanaannya harus bottom up, sesuaikan dengan kepentingan matra gitu kan. Harus ajak, jangan berubah-ubah. Maka sampai saya contohkan PT PAL yang membuat kapal selam kerjasama dengan Korea yang sudah jadi satu itu, mau dilanjut tiba-tiba putus. Akhirnya kita lama sekali. Menurut mereka, para ahli-ahli ini termasuk orang-orang di matra kelautan, ya, udara maupun darat, alat-alat ini yang dibeli kadang-kadang butuh 3 tahun sampai 3,5 tahun. Maka begitu tidak ajak balik. Sehingga datanya ini bukan data
yang tadi disebutkan, ini data biasa saja kok. Minimum essential force-nya tercapai nggak di 2024? Persentasenya segini loh. Warning saya tidak tercapai loh, hati-hati. Sebenarnya beliau, harapan saya jawab, saya akan pastikan tercapai. Kekurangannya akan saya kejar, saya cukup. Gitu. Jadi bukan cerita data yang banyak. Yang lain itu indikator penurunan saja. Kan kita jadi warga negara, ya jangan-jangan kita nggak siap mempertahankan ini, gitu kan. Jadi saya tidak ada interest pribadi, saya bicara pada kebijakan, dan data bukan data-data yang dirahasiakan. Jokowi membela Prabowo setelah dikritik Anies. Mahfud ungkap tak ada yang menyerang personal. Jokowi sebut debat Pilpres ketiga diisi serangan personal. Mahfud MD tegaskan tak ada serangan personal yang dilakukan Ganjar, sekaligus tak meminta rahasia negara dibocorkan. Kemarin juga menurut saya nggak personal dan tidak ada rahasia negara yang diminta dibocorkan. Kan minta keterbukaan anggaran. Rahasia negara itu misalnya temuan intelijen, rencana penyerangan, rahasia tentang tempat vital. Nah, itu namanya rahasia negara. Kalau bertanya, gimana tuh anggarannya kemarin? Kok katanya bekas? Gitu aja. Nggak usah, itu bukan rahasia. Dijelas enggak bekas atau bekas tetapi ini anggarannya, kan gitu aja. Yang publik tahu. Menurut saya nggak ada rahasia negara yang diminta dibocorkan. Itu semua hal yang milik publik yang sudah menjadi berita. Pengamat ungkap Prabowo hanya alasan. Harusnya sebagai Menhan minimal bisa kuasai data. Jadi menurut kalian siapa yang cocok lanjutkan Jokowi? Anies, Prabowo, atau Ganjar? Komen yuk. Jelas ya. Tanggapan dari Bapak Anies Rashid Baswedan, tanggapan dari Bapak Ganjar Pranowo, dan juga ada tanggapan dari Bapak Profesor Dr. Mahfud MD. Semakin jelas apa yang dikomentarkan oleh Bapak Presiden Joko Widodo ini. Pertanyaan saya dari rakyat, salahkah jika seorang Anies Rashid Baswedan bertanya tentang anggaran Kemenhan yang sampai 700-an triliun itu? Kan sudah layak dan pantas. Itu adalah uang rakyat. Rakyat semestinya tahu. Tapi kenapa seorang Prabowo Subianto tidak bisa menjawab itu? Apakah ini yang dimaksudkan dengan daftar rahasia negara? Terus terang, akhir-akhir ini saya kadang bingung. Saya melihat Bapak Presiden Joko Widodo semenjak berada di koalisi Indonesia Maju memang sudah berbeda jauh. Dan saya tahu baik, seorang ayah pasti akan berjuang habis-habisan demi anaknya, demi putra mahkotanya. Tetapi Bapak perlu ingat, bahwa Bapak saat ini adalah seorang presiden, bukan seorang ketua partai. Sekali lagi, Bapak Jokowi adalah seorang presiden, bukan seorang ketua partai. Presidennya Ganjar Pranowo, presidennya Anies Baswedan, dan juga presidennya Bapak Prabowo Subianto. Bapak semestinya harus netral. Komentar pun harus bijak. Jangan komentar Bapak menimbulkan banyak tanggapan dari rakyat Indonesia. Rakyat mempertanyakan tentang netralitas yang Bapak sampaikan sendiri. Sekali lagi Pak, saya garis bawahi. Sekarang zaman era digital. Rakyat sudah pada cerdas. Tolong, kalau mau komentar, jangan memancing suasana menjelang pemilu 2024 ini. Sekali lagi, kami rakyat, kami butuh kedamaian, kami butuh ketentraman dalam pemilu di 2024 ini. Kami rakyat pun tahu siapa pemimpin yang berkualitas, siapa pemimpin yang lebih berpengalaman, dan siapa pemimpin yang memang dia punya kompeten untuk membangun bangsa dan negara ini. Dia punya niat bersama rakyat untuk membangun, untuk mensejahterakan rakyat Indonesia ini. Rakyat Indonesia semuanya sudah pada tahu. Selanjutnya saya ingin mengajak pemirsa sekalian, kita menyimak komentar dari netizen. Apa kira-kira tanggapan mereka? Mari kita saksikan bersama-sama.
Kami tidak punya potongan diktator atau otoriter. Kami tidak punya rekam jejak melanggar HAM. Kami tidak punya rekam jejak melakukan kekerasan. Baru sekali saya menonton debat. Kenapa harus menyerang personal? Ini pasti banyak banget yang nangis kayak aku. Pak Jokowi kok nyerangnya debatnya kayak gini. Harusnya kan dalam debat adu visi misi aja. Harusnya adu visi misi aja, ya nggak sih? Harusnya dalam debat itu saling muji. Harusnya dalam debat pilpres nggak usah adu data. Anak-anak muda sekarang udah pinter. Harusnya tuh kayak debat kayak kemarin tuh yang Pak Jokowi sama Pak Prabowo tahun 2019. Saya tahu Pak Prabowo memiliki lahan yang sangat luas di Kalimantan Timur. Mohon maaf. sebesar 220.000 hektar. Juga di Aceh Tengah 120.000 hektar. Harusnya debatnya itu kayak kemarin itu loh. Pas debatnya Pak Jokowi sama Pak Prabowo 2019. Mereka dulu debatnya cuma visi misi. Terus bahas layangan. Enggak ya? Bahas apa ya? Pokoknya enggak ada serang-serangan kok. Kalau kalian pingin ngambil suara anak muda ya harus kayak gitu debatnya. Ini banyak banget yang nangis kayak aku. Kenapa sih kok debatnya kok serang personal? Harusnya debatnya itu kan jangan kayak gitu loh. Debatnya kan bahas apa gitu loh. Visi misi aja loh. Kok kayak nyinyir-nyinyiran obrolan tukang sayur. Harusnya ya apa gitu kan. Bahas apa. Jangan bahas data. Jangan bahas itu. Aku anak muda jadi stres kalau debatnya kayak gini sih Pak Jokowi. Jangan nyerang Pak Prabowo kayak gini. Pak Jokowi kecewa debat pilpres menyerang personal. Perlu diplomat lebih baik. Pak, kecewa ya sama. Kita juga kecewa sama keputusan MK kemarin. Bahkan ada MK. Tapi kayaknya Bapak nggak ngomentarin masalah MK gitu. Biar Bapak ingat aja, Bapak juga pernah kan waktu debat yang tahun 2019, Bapak juga pada saat itu menyerang personalnya Pak Prabowo. Bapak bilang Pak Prabowo punya lahan beberapa hektar, menguasai lahan di Kalimantan. Itu kan juga menyerang personal, Pak. Bapak masa hal sepele kayak gini aja Bapak ikut suara. Kemarin yang Pak MK itu Pak, itu harusnya Bapak bersuara gitu. Larang, Gibran itu kan anaknya Bapak. Udah demi kepentingan bangsa harusnya bisa memutus gitu loh. Jangan Gibran, lu jangan, karena ini akan merusak konstitusi kita gitu. Itu baru salut. Nggak mungkin Jokowi menginginkan orang yang akan menggantikan dia itu akan mempersoalkan dia di pengadilan. Dipilihnya Gibran itu sebetulnya adalah satu tindakan yang sangat cerdas dari Jokowi untuk menghindari Jokowi diancam hukuman itu. Hanya itu dasarnya. Jadi dia akan memenangkan terus soal-soal itu. Kemarin ketemu Prabowo di Menteng, lalu bikin semacam sinyal bahwa ya mendukung, tapi mungkin juga ada hal yang menggelisahkan sehingga mesti bertemu empat mata dengan Pak Prabowo. Jadi teman-teman di sini nanti kita akan diskusi, tapi satu hal yang saya pastikan adalah bahwa kita tidak boleh berhenti untuk mempersoalkan sistem pemilu itu.
Jadi kalau disebut pemilu itu gembira, enggak. Kita mesti mencurigai bahwa kejahatan sudah dimulai sejak Mahkamah Konstitusi menetapkan Gibran sebagai calon wakil presiden. Dari situ kejahatan dimulai. Dan itu kejahatan dari dinasti? Bukan. Mohon maaf nih Pak, mohon maaf banget. Saya harus komentari ini sebagai anak muda. Seharusnya Bapak ini kan menjabat sebagai presiden, orang pertama di Indonesia. Setidak seharusnya untuk mengomentari terkait debat capres. Karena apa Pak? Karena khawatirnya nanti akan terjadi gesekan di bawah, akan terjadi muncul sentimen. Ya semoga tidak terjadi itu, tapi ini akan memunculkan potensi itu Pak. Mohon maaf banget. Kalau bisa saya sebagai rakyat biasa ingin memberikan masukan supaya Bapak tetap berada pada posisi Bapak sebagai presiden, di mana Bapak harus mendukung semua capres yang sedang berkontestasi. Oke guys, itu adalah cuplikan-cuplikan video yang bisa saya persembahkan ke hadapan pemirsa sekalian. Kita juga sudah mendengarkan tanggapan dari netizen terkait dengan komentar dari Bapak Presiden Joko Widodo perihal debat capres ketiga kemarin. Jadi saya sangat yakin dan percaya bahwa rakyat Indonesia hari ini mereka sudah pada cerdas, mereka sudah pada pintar, jadi tidak mudah untuk dikibulin. Mereka tahu siapa pemimpin yang terbaik, mereka tahu siapa pemimpin yang pantas untuk memimpin bangsa dan negara ini di periode 2024 sampai 2029. Rakyat Indonesia pasti akan memilih yang terbaik. Rakyat pasti akan melihat tentang kualitas, intelektualitas, track record atau rekam jejak dari semua paslon yang ada. Tanggapan dari Bapak Presiden Joko Widodo ini menurut saya secara pribadi hanya mau menuai pro dan kontra di tengah masyarakat, menuai keributan, menuai kegaduhan antara kubu yang satu dengan kubu yang lain. Itu menurut saya yang rakyat jelata ini. Saya yang bukan seorang kader partai, saya yang tidak punya kepentingan dalam dunia politik, tetapi saya berkomentar hanya demi NKRI, demi Pancasila, dan demi Undang-Undang Dasar 1945. Itu yang kami rakyat jelata suarakan. Semoga saja komentar-komentar baik itu yang datang dari Anies Rashid Baswedan, Ganjar Pranowo, Bapak Profesor Dr. Mahfud MD, Rocky Gerung, dan juga ada beberapa netizen tadi, setidaknya bisa menyadarkan Bapak Presiden Joko Widodo bahwa Bapak tidak pantas untuk berkomentar hal-hal seperti itu. Dan netizen pun mengatakan demikian. Tidak pantas Pak, karena akan menimbulkan pergesekan, percecokan di tengah masyarakat. Karena rakyat Indonesia, saya yakin mereka sudah tahu Bapak sekarang berada di paslon 02, di kubu koalisi Indonesia Maju. Karena di dalamnya ada anak Bapak, ada putra mahkotanya Bapak. Rakyat Indonesia sudah mengetahui itu semuanya. Jadi percuma ketika Bapak mungkin mau membela diri bahwa saya berkomentar untuk semua paslon, untuk semua capres. Rakyat tidak semudah itu untuk percaya. Mari kita jaga kualitas pemilu ini. Karena saya secara pribadi sebenarnya sudah kecewa. Kecewa dengan majunya Gibran Rakabuming Raka yang adalah putra mahkota Bapak yang menabrak aturan di Mahkamah Konstitusi. Itulah alasan mendasar saya sehingga saya mungkin tidak suka dengan paslon 02 karena caranya Gibran yang tidak mengedukasi kami rakyat Indonesia, yang tidak mengedukasi kami generasi penerus bangsa. Karena bagi saya secara pribadi, Gibran Rakabuming Raka bisa maju sebagai cawapres hanya karena Gibran
adalah anak dari seorang presiden dan pamannya adalah ketua Mahkamah Konstitusi. Begitulah kira-kira. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur, saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila untuk kita semua. Tetaplah semangat dan jangan lupa untuk selalu berpikir waras.